Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, anak-anakku mahasiswa semuanya, pada pertemuan selanjutnya kita kali ini membahas mengenai tujuan perusahaan itu apa sih. Nah, jadi di bahasan-bahasan awal yang kemarin-kemarin Anda sudah saya bawa sedikit demi sedikit masuk ke perusahaan. Dari pertama kali kan ingat ya, bicara tentang lingkungan bisnis yang makin cepat berubah dan sebagainya. Kemudian Anda sebagai pribadi atau kita sebagai pribadi harus apa untuk mempersiapkan diri menghadapi atau memasuki dunia yang penuh dengan turbulensi seperti itu, yang istilahnya VUCA gitu. Kemudian kita bahas mengenai organisasi seperti apa. Jadi jeroannya, dalamannya organisasi khususnya bicara tentang mengelola orang dan mengelola sistem. Disitulah kita bicara tentang human capital, bicara dengan manajemen SDM. Kalau sekarang istilahnya yang terbaru itu adalah talent management. Nah, gitu. Nah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Saat ini kita membahas mengenai perusahaan, organisasi, terutama organisasi bisnis dibikin, itu tujuannya apa, untuk apa dan sebagainya. Oke, selamat menikmati perkuliahan selanjutnya. Kita lanjut lagi, ketemu perkuliahan kalau setelah mid semester ini perkuliahan ke-5. Tapi kemudian sebelum mid saya akan ngisi sekali kan. Ingat, saya ngisi sekali mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya yang diberikan oleh para profesor, yang memberikan review tentang dunia bisnis, perubahan teknologi, perubahan bisnis, ekonomi dan sebagainya. Ingat itu ya. Kemudian setelah mid, pelan-pelan secara sistematis saya bawa Anda mengenalkan dunia perusahaan seperti apa, Anda seperti apa, industri seperti apa. Review sebentar ya, seperti kemarin, bahwa di dunia industri ada yang namanya sistem kesisteman, gitu. Maka yang pertama kali Anda susun adalah menyusun organisasi. Organisasi itu isinya antara lain struktur organisasi, kotak-kotak pembagian organisasi, istilahnya itu ada job spec, job desk gitu. Disitulah jabatan-jabatan disusun. Jadi jabatan itu dari yang paling tinggi, ingat level paling tinggi dalam organisasi biasanya itu board of direction itu. Kemudian di bawahnya secara umum dikatakan senior manager, di bawah lagi ada manager, punya anak buah, staff atau pelaksana. Kalau di dunia ASN mungkin ada di atasnya itu ada direktur, di bawahnya adalah kepala bidang, di bawah lagi ada kepala bagian, di bawah lagi ada staf dan pelaksana. Itu kelak ke aja itu kebiasaan. Kemudian langkah kedua setelah itu maka bicara tentang perencanaan tenaga kerja. Itu kan? Anda ingat perencanaan tenaga kerja itu dimulai dari apa? Sekali lagi poinnya ada dua. Ingat ya. Poinnya ada dua. Satu, merencanakan kebutuhan tenaga kerja untuk tahun mendatang. Ini pas ini di 2022 akhir. Misalnya kita merancang tenaga kerja untuk tahun 2023, maka poinnya ada dua. Satu, hitung betul pekerjaan-pekerjaan atau beban kerja yang ada sehingga kita tahu apakah perlu ditambah atau ternyata pembagian job nggak merata, sehingga seharusnya pas nih, tapi ternyata pembagiannya nggak merata, sehingga ada yang di sini bebannya besar atau pekerjaannya besar, di sini pekerjaannya kecil. Jadi pertama kali
merencanakan tenaga kerja, maka poinnya adalah hitung dulu pekerjaan-pekerjaan itu apakah memang sudah ditangani dengan baik atau ada yang tidak bisa ditangani sehingga perlu orang baru. Gitu. Yang kedua adalah planning kita, rencana kerja manajemen kita, istilahnya begitu, RKM, rencana kerja manajemen. Rencana kerja manajemen kita di tahun 2023 nanti, contohnya begitu, kita mau apa perusahaan ini. Nah, jadi kalau Anda contohnya perusahaan bisnis, kalau Anda saat ini sedang merintis, begitu kan tahu contoh sederhana misalnya, saya selalu mencontohkan fried chicken itu mudah diingatin. Misalnya Hendra Fried Chicken, contohnya gitu kan. Maka tahun 2023 apa rencananya yang dimulai di sekarang? Misalnya saya ingin punya 2 resto baru di tahun depan. Maka Anda sekarang sudah bisa menghitung resto baru itu butuhnya berapa orang chef, koki, butuhnya berapa orang pramusaji, butuhnya berapa satpam dan sebagainya. Termasuk di luar itu Anda harus menghitung anggarannya dan sebagainya. Itulah perencanaan tenaga kerja yang sesuai real kenyataannya begitu. Setelah perencanaan tenaga kerja, kita review lagi, maka yang selanjutnya dilakukan adalah rekrut dan seleksi. Rekrut itu adalah mencari tenaga kerja dari luar untuk menjadi bagian dari organisasi kita. Seleksi itu adalah mensaring calon-calon kandidat yang kita pilih, akhirnya terpilih, yang akhirnya akan menjadi bagian dari organisasi kita. Itu ya. Nah, selanjutnya setelah itu apa? Saya percepat karena ini yang lalu aja, kan ingat. Setelah itu adalah induksi. Kalau penerimaan pegawai dan induksi. Setelah kita melakukan rekrutmen dan seleksi prosesnya selesai, maka ketemu orang, gitu kan, dapat orang, maka ada induksi. Induksi itu adalah pelatihan awal ketika seseorang masuk menjadi anggota organisasi kita. Kalau di pegawai negeri ada namanya prajabatan, ada namanya kalau Anda mahasiswa baru kan ada namanya ospek, itulah seperti itu. Jadi setelah induksi maka diterima 100% penuh menjadi anggota organisasi, maka organisasi harus berpikir atau menyiapkan karir yang jelas. Maka pola karir harus disusun. Nah, gitu. Karir itu adalah serangkaian jabatan yang akan dilalui dan mungkin akan dilalui oleh pegawai, dari pegawai itu masuk sampai pegawai itu keluar. Jadi harus ada disusun, disosialisasikan sehingga semua pegawai tahu. Saya nanti kalau mau begini mau jadi apa ya, saya ingin jadi ini, gimana caranya ya, begitu. Kemudian setelah itu berpindah lagi, setelah nyusun karir, maka ada namanya nyusun pola pendidikan dan pelatihan. Harus disusun nih, karena pegawai kan ingin lebih pintar, pegawai ingin lebih terampil, lebih expert, maka perusahaan harus membuat pola pendidikan dan pelatihan seperti apa. Ya kalau kalau tentara itu lebih clear. Setiap mau naik pangkat ada namanya penjenjangannya jelas gitu kan. Ya swasta punya juga, tapi modelnya itu ya mirip-mirip sajalah seperti itu. Nah kemudian setelah pola karir harus dibikin, maka harus dibikin berikutnya adalah remunerasi. Apa itu remunerasi? Remunerasi adalah serangkaian kickback yang berupa gaji dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai, gaji dan fasilitas serta hak-hak lainnya yang harus dipenuhi diberikan kepada pegawai karena pegawai telah berdharma bakti, telah menyumbang tenaganya bekerja di perusahaan. Nah terkait dengan itu maka ada yang namanya
bikin jabatan-jabatan itu dari level terbesar sampai ke bawah, kemudian gajinya juga disesuaikan seperti itu. Gaji itu ada dua, ingat ya, yang lalu kita bahas gaji itu ada dua hal, gaji pokok atau gaji tetap dan gaji variabel. Itulah kalau pegawai negeri itu ada namanya gaji variabel, itu tunjangan kinerja. Di swasta sudah lama diajukan dipakai tunjangan kinerja seperti itu karena kita pakai sistem merit system yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, yang tidak kalah penting lagi, maka Anda harus sebagai pengelola organisasi menyiapkan pola yang namanya manajemen kinerja. Jadi karena mengatur sistem merit itu, maka manajemen kinerja harus betul-betul dipahami betul, di mana orang yang pintar mendapatkan hak yang lebih, bukannya orang pintar sih, orang yang menyumbang organisasi mendapatkan hak yang lebih, orang yang kurang mendapatkan hak kurang. Maka pembahasan nanti pada kuliah berikutnya yang saya sampaikan, ada yang namanya istilah KPI, Key Performance Indicator. Itu kita bahas lebih lanjut nanti. Setelah itu, maka tahap selanjutnya harus berpikir, menyusun orang yang pensiun mau diapain. Nah, gitu kan. Ada pola pensiun, orang dapat pesangon sekaligus, ada orang yang nyicil atau ada iuran pasti di awal seperti pegawai negeri, dipotong berapa persen, sehingga nanti apabila pensiun maka mendapatkan setiap bulan mendapatkan gaji, gitu kan. Tapi di swasta ada yang langsung dapat pesangon, misalnya 100 kali gaji bisa juga, atau kombinasi. Nah, pola-pola itu harus disusun seperti bagi bidang pengelolaan SDM. Kemudian terakhir adalah bagaimana hubungan ketenagakerjaan. Bukan terakhir, tapi selanjutnya hubungan ketenagakerjaan harus disusun betul, harus direncanakan betul terkait dengan bagaimana kalau di kita ada undang-undang cipta kerja harus dipahami, kalau orang demo bagaimana, kalau orang protes, kalau pegawai hanya dipenuhi dan sebagainya, maka itu menjadi bagian bidang SDM yang menangani. Kemudian juga tidak ada kalah penting adalah terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Maka untuk ruangan-ruangan bagaimana AC, bagaimana kipas angin, bagaimana kebisingan, bagaimana suara, bagaimana bau dan sebagainya, itu menjadi bagian tugas SDM, bidang SDM yang mengatur semuanya. Ribet kan? Jadi ternyata tugas bidang SDM atau umum itu semuanya ditangani. Dan tidak aja satu, semua yang terkait dengan rumah tanggaan, umum, itu kadang-kadang bagian melayani tamu, kadang-kadang bagian corporate secretary juga dilayani. Jadi itu merupakan pekerjaan yang menjadi bagian bidang SDM. Jadi ingat, saya share di kelas dan share di sini juga, selalu saya katakan, kalau Anda ingin passion Anda masuk dalam dunia SDM, pengembangan SDM, organisasi, apalagi bidang general affair, umum dan sebagainya, maka saya ngaca pada diri saja. Nawaitu saya adalah ibadah. Kenapa? Kalau is everything running well, maka orang ngomongnya sederhana, ngomongnya ya itu kan pekerjaannya itu, gitu kan. Tapi apabila satu misalnya ruangan masuk AC mati gitu, wah wis protesnya macam-macam. Padahal dari 10 pekerjaan 9 dilaksanakan satu belum bagus seperti itu tadi, AC mati, akan 9 pekerjaan dianggap gagal semua. Dan harus siap. Makanya kalau ada orang terima kasih terhadap pelayanan umum itu langka. Nawaitu ibadah, sehingga balasannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang membalas. Nah, itu bahasan yang kemarin.
agak lama kan, biar review lagi agar Anda tahu inilah yang dibahas sebelumnya dan urutan-urutannya. Saat ini kita bahas lebih lanjut adalah perusahaan didirikan itu tujuannya apa. Oke. Ingat, organisasi sebagai sistem yang terbuka, maka pengaruh apapun dari luar organisasi dan dari dalam organisasi sendiri itu sangat berpengaruh terhadap mati hidupnya perusahaan. Itu kemarin kita bahas itu kan. Nah, setelah itu organisasi punya tujuan jangka panjang yang biasanya rata-rata 25 tahun ke atas, itulah yang dinamakan vision itu future, bayangan ke depan. Tuh ya, 25 tahun ke depan. Jadi zaman dulu itu Indonesia misalnya masyarakat adil dan makmur. Nah, itu kan bayangan-bayangan ideal, tapi tidak accountability. Dia bayangan 25 tahun ke depan. Misalnya kalau saya ditanya visimu apa gitu kan. Ya, umum secara begitu ya, visi saya menjaga kesehatan sampai tua, kemudian hidup bahagia, kemudian mati masuk surga, kan gitu. Itu visi yang masuk ke konsep ideal. Kemudian visi dibagi lagi menjadi tahap-tahap, namanya misi. Misi itu biasanya 25 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Misi 5 tahun. Nah, misi itu kalau dalam dulu zaman Orde Baru, semoga Anda sudah lahir lah. Saya yakin Anda lahir, presidennya masih Pak Harto lah mungkin gitu kan. Tetapi di zaman itu kan ada namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Itulah misi 5 tahun. Misi itu agak berbau-bau ideal, tetapi sudah ada mengakar, sudah ada praktisnya. Nanti ada contoh di belakang. Kemudian dibagi lagi yang misi tadi adalah mid term gitu. Kalau visi long term jangka panjang. Kemudian misi mid term, kemudian yang jangka pendek atau short term itu adalah disebut target atau objektif atau goal, itu 1 tahun. Itulah yang di dalam perusahaan biasanya disebut sebagai rencana kerja anggaran, RKA. Jadi kalau 2023 maka disebut sebagai RKA 2023 apa saja. Itu kan? Nah, clear ya. Nah, lalu ada 2 variabel faktor yang mempengaruhi perjalanan bisa berjalan baik, bisa berkembang dengan baik atau malah jadi kendala. 1 ada internal. Jadi lingkungan internal. Lingkungan internal itu dibagi 2, yaitu internal resources dan external resources. Apa itu internal resources? Apalanya gampang. Man, money, material, method, nah gitulah. Machinery atau equipment, kemudian termasuk finance. Man, money, material, method, machinery, finance. Itu kekuatan dari dalam yang menjadi sumber daya perusahaan bergerak. Nah, kekuatan dari dalam lain tetapi dikatakan sebagai external resources, yaitu yang dikatakan sebagai antara lain ya, itu adalah pemilik perusahaan, company owner, ada pemegang saham, ada pemerintah, kemudian ada pengaruh LSM atau pengaruh lingkungan organisasi di sekitar. Kalau dulu misalnya ada organisasi
eh, Greenpeace misalnya gitu kan, seperti itu. Jadi itu mempengaruhi betul. Kenapa? Ya misalnya perusahaan punya aksi dan sebagainya gitu, kenapa kalau pemegang saham nggak setuju nggak bisa jalan. Nah, tapi itu masih dalam variabel internal internal environment. Kemudian yang eksternal apa? Gitu. Yang eksternal apa? External environment itu kalau disingkat apalagi gampang. IE Polexos Bud Hankam IT. Ideologi, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, IT. Ideologi, ekonomi, sosial, hukum, gitu, pertahanan, keamanan, IT, termasuk adalah culture, budaya. Kenapa ini sangat berpengaruh? Kita bicara contoh ideologi. Khusus Indonesia yang namanya halal food itu must, sesuatu yang harus. Maka kalau ada isu misalnya mengandung babi, mengandung lemak babi, tanpa adanya sertifikasi halal dari Kementerian Agama, maka biasanya langsung viral kemana-mana, pasti ditolak. Maka ini faktor eksternal lingkungan ini sangat berpengaruh. Nah, apalagi contohnya, misalnya kenapa pertahanan keamanan termasuk, nah gitu kan? Contoh ada perang di Rusia sama Ukraina. Ketika mereka perang, maka pasokan gandum dunia itu berkurang drastis, termasuk ke Indonesia. Anda tahu gandum itu kan untuk bahan roti, bahan terigu dan sebagainya, dan akhirnya harga menjadi mahal. Itu contohnya. Kalau contoh IT jelas itu sangat-sangat berpengaruh sekali bagaimana IT berpengaruh terhadap sukses tidaknya produk. Kan zaman sekarang kalau bikin produk tidak pakai IT ya manual dan sebagainya, maka tidak ada standarisasi, itu orang juga ini kok beda-beda bikinannya, jangan-jangan gitu. Itu yang harus ada perkembangan di organisasi. Nah, apa itu visi? Nah, itu kan kita sudah bahas tadi, visi, tujuan jangka panjang, cita-cita yang harus dilakukan. Serangkaian kata-kata yang menunjukkan impian di masa mendatang dan dicapai dalam periode yang diinginkan. Misalnya 25 tahun, ya 25 tahun. Itulah namanya visi. Lalu misi. Nah, misi sudah berupa langkah-langkah demi mencapai visi yang sudah ditentukan. Jadi ada langkah-langkahnya. Sebuah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Itulah visi. Itulah misi. Jadi apa definisi misi selanjutnya? Prioritas metode itu yang menjadi landasan agar visi bisa diwujudkan. Nah, lalu target goal itu apa? Target goal itu adalah dalam 1 tahun. Pikir 1 tahun, maka harus real. Maka target goal atau inisiatif itu begitu kan? Itu adalah langkah-langkah praktis dalam mencapai misi. Misi 5 tahun, maka dalam setahun itu langkah-langkah praktisnya apa? Kemudian goal atau target bisa berupa sebuah pernyataan tentang sasaran kualitatif maupun kuantitatif aktivitas yang dilakukan. Jadi dalam setahun itu yang harus dilakukan adalah menyusun aktivitas-aktivitas, ya. Nah,
juga berupa kumpulan dari keberhasilan mencapai target dalam angka atau sasaran target dalam angka. Clear bahwa namanya target goal itu harus precise, harus precise itu harus detail, harus ada angkanya. Jadi kalau masih nggarambyang, masih ideal dan sebagainya, itu berarti masih berupa visi atau misi. Itu maka kalau dicontohkan ada istilah-istilahnya, istilah-istilah untuk target goal dalam setahun itu. Istilah yang umum di perusahaan itu ada namanya PKM, Program Kerja Manajemen sampai tahun 2023, itu clear. Proyek PKM, Program Kerja Manajemen 2023. Istilah lain akhirnya adalah PKM tadi di breakdown menjadi aktivitas-aktivitas, dan aktivitas-aktivitas itu ada key performance indikatornya, ada ukuran keberhasilannya, KPI. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di bagian belakang. Contohnya apa? Yang praktis, ya. Apa bedanya visi, misi, dan target? Contoh nih, ini ada Piala Dunia sedang berlangsung. Contohnya sekarang yang masuk adalah Maroko, Kroasia, kan gitu kan contohnya. Nah, kita ngambil contoh Kroasia. Kroasia 4 tahun lalu ketika Piala Dunia yang sebelumnya dia masuk final dan dia menjadi runner up. Jadi kalau diundur 4 tahun yang lalu itu berarti kan 2018. Di tahun 2018 PSSI-nya Kroasia sudah mencanangkan big vision, visi besar. Apa? Visi besarnya adalah di tahun 2022 Piala Dunia berikutnya gitu, ngomong gitu kan, maka harus menjadi juara dunia. Itulah vision, dan vision itu dicanangkan itu jauh-jauh sebelumnya. Lalu misinya apa? Misinya adalah harus memenangkan. Kalau Kroasia itu kalau tidak salah kan jadi gini, Piala Dunia itu kan pucuknya, tapi sebelumnya kan di bawahnya itu harus memenangkan di kejuaraan antar benua dulu, antar wilayah lah, benua di misalnya Eropa itu dibagi berapa harus menang, kemudian baru kalau sudah gitu seleksi beberapa perwakilan Eropa masuk ke ikut seleksi dunia. Maka misinya adalah memenangkan kejuaraan sektor Eropa, itu lebih kecil lagi, gitu kan. Karena kalau dia nggak memenangkan ini nggak bisa masuk dalam seleksi di Piala Dunia yang ada 24 kesebelasan kalau nggak salah. Jadi harus memenangkan dulu di level di bawahnya, yaitu di Eropa. Itu misi. Lalu apa goalnya, targetnya? Goalnya adalah memenangkan setiap pertandingan. Jadi dia harus memenangkan, kalau kita urut dari bawah ya, target goalnya adalah setiap pertandingan melawan kesebelasan manapun dia harus menang, sehingga dia masuk dalam kategori babak selanjutnya masuk. Babak selanjutnya dia masuk ke level Eropa, maka harus menang di level Eropa, gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah dia masuk ke tahap Piala Dunia dan harus menangkan Piala Dunia. Itulah big vision. Misinya itu Eropa, visinya memenangkan setiap pertandingan. Lalu contoh kalau itu perusahaan seperti apa? Contoh perusahaan adalah
Ya, saya contohkan tadi menggunakan sederhana PT Akbar Fried Chicken contohnya. Visi 25 tahun ke depan adalah apa? Menguasai minimal 40% pasar penjualan fried chicken di Indonesia. Dengan minimal punya 15 resto di setiap provinsi di Indonesia. Jadi mencanangkan 25 tahun ke depan harus menguasai 40% pasar, dalam tanda petik mengalahkan pemain-pemain yang sudah ada. Nah, dia juga harus punya minimal 15 resto Akbar Fried Chicken di setiap provinsi. Itu misi atau visi 25 tahun ke depan itu. Tentu saja di saat ini kondisinya sedang merintis gitu kan. Sehingga 25 tahun ke depan dia punya idealisme seperti itu. Lalu misinya apa? 5 tahun ke depan dia punya misi menguasai 30% pasar di Jawa, serta minimal ada 3 resto di setiap provinsi di Indonesia. 5 tahun ke depan dia harus menguasai 30% pasar di Jawa dan harus punya 3 resto di setiap provinsi di Indonesia. Itu misi 5 tahun. Lalu target di tahun 2023 apa? Tahun 2023 target dia adalah penjualan naik 50%. Kemudian dia punya cabang di setiap provinsi. Nah itu target 2023. This is baru bicara tentang visi, misi, dan target. Masih belum ke aktivitas. Maka urut-urutannya gini dari atas. Ada misi, visi, target. Akhirnya perusahaan membuat kebijakan mencapai itu. Kemudian disusun dalam program kegiatan, itu masih di corporate tingkat kantor pusat. Kemudian disusun aktivitasnya apa dan dibagi menjadi subaktivitas. Itu urut-urut tanya begitu. Gitu ya. Jadi memang harus dibikin seperti itu. Kalau hanya bayangan, Anda bayangin misalnya, saya mau ke Solo, udah selesai aja. Kalau itu terus gimana? Gak ada aksi. Harus dibikin aksi, aktivitas ke Solo, pakai apa, gitu kan, naik apa, jam berapa, kapan, sama siapa, itu udah jelas. Tujuannya apa jelas. Jadi jangan hanya ngomong saya mau ke Solo, udah selesai, hanya ada di pikiran, nggak bisa kalau perusahaan hanya itu. Nah, tadi ada rencana kerja manajemen, maka di big breakdown menjadi aktivitas-aktivitas, akhirnya keluar aktivitas namanya Key Performance Measure, KPI, Key Performance Indicator. Jadi itu di breakdown menjadi aktivitas-aktivitas, kemudian setiap aktivitas itu ada tolak ukur kinerjanya. Ya, contohnya sederhana saja, Anda goreng ayam, maka standarnya berapa? Kalau standarnya 10 menit matang, itulah KPI-nya, 10 menit matang. Kalau ternyata 10 menit belum matang, maka pekerjaan Anda di bawah KPI yang sudah disandarkan, maka kinerja Anda adalah kurang. Nah, itu sederhana. Maka harus ada KPI. Ini ada namanya tokoh namanya Vince Lombardi ngomong begini, if we are not keeping score, we just practicing. Dia pelatih football coach itu. If we are not keeping score, we just practicing. Kalau kita tidak mentarget skor, tidak mentarget hasil, maka itu hanya latihan. Nah, lalu di perusahaan itu isinya apa? Ini dah yang paling penting di sini. Ya, di perusahaan itu isinya apa? Di perusahaan itu isinya adalah ada yang namanya strategi objektif, ya. Karena ini jadi objektif atau sasaran atau target
itu ada yang strategis, ada yang tidak. Perusahaan maka memilah-milah itu menjadi yang paling strategis mana dan ditulis, gitu kan? Strategi objektif. Kemudian ada yang namanya key performance indicator sebelah kanan. Apa itu strategi objektif? Saya just share aja, ada alat tool namanya balance scorecard. Tapi ini belajar tentang ini itu belum level Anda, belum di kelas Anda. Mungkin nanti kalau sudah semester 3, 5 begitu, Anda bisa sendiri closing. Tapi kalau menggunakan pendekatan key balance scorecard, maka strategi objektif itu dibagi menjadi 4 hal. Apa itu? Financial, keuangan, kemudian pelayanan terhadap pelanggan, kemudian proses bisnis internal, dan kemudian learning and growth. Itu secara umum dibagi 4 begitu. Tapi sederhananya begini, saya contohkan. Jadi tujuan perusahaan di tahun 2023 targetnya adalah, kita kalau bicara keuangan misalnya, profit atau laba bersih misalnya naik 10% dari tahun lalu. Itu contoh, itulah tujuan perusahaan. Maka nanti aktivitas berikutnya adalah ketika kita share, declare 10% naik, maka harus disusun betul aktivitasnya. Naik itu caranya gimana? Caranya misalnya promosi diperkuat, caranya kemudian mulai memasuki pasar-pasar baru, caranya dengan apa? Pasang diskon dan sebagainya. Jadi itu disusun sampai ke aktivitasnya dilaksanakan bulan berapa, hal seperti itu, dari bulan 1 sampai 12. Terakhir adalah siapa yang tanggung jawab atau person in charge. Jadi itu akhirnya keberhasilan atau tidak keberhasilan, dan person yang in charge itulah yang menanggung jawabi, dan itulah terkait dengan KPI, key performance indicator orang itu, person in charge itu. Logikanya begitu. Contoh ya, tadi kalau laba laba perusahaan naik 10% dari tahun lalu, nanti 2023 ngomongnya begitu. Apalagi pendapatan perusahaan harus naik 20% dari tahun lalu. Angkanya bisa dihitung kan, kalau misalnya tahun sekarang labanya 10, maka naik 20%, akan diasumsikan harus 12 di tahun depan, gitu kan. Kemudian apalagi? Misalnya pengendalian biaya yang sudah ditargetkan tidak boleh tercapai 100%. Contohnya gitu. Kemudian apa? Tadi kalau kita bicara menggunakan pendekatan balance scorecard, maka yang kedua adalah customer focus. Jadi di tahun 2023 ditetapkan harus ada 1.000 customer baru. Tuh kan? Apalagi di tahun 2023 indeks kepuasan customer harus di atas 3,5. Menggunakan skala Likert, maka harus di atas 3,5. Artinya di atas puas, di atas cukup. Tuh. Apalagi? Nah, gitu kan? Itu tadi bicara tentang customer. Sekarang bicara tentang bisnis proses internal. Apa itu bicara tentang itu? Misalnya variasi produk Akbar Fried Chicken yang sekarang variasinya 5, tahun 2023 harus menjadi 10. Maka harus ada variasi apa, misalnya chicken wing, rasa madu, rasa apa kan begitu. Itulah yang disebut sebagai sasaran objektif atau sasaran atau target. Kemudian apalagi? Itu. Kalau bicara tadi ada proses internal contohnya itu, maka terakhir adalah learning and growth. Maka sasarannya, targetnya adalah pegawai harus ikut pelatihan 3 hari dalam hari kerja dalam setahun.
Setelah nyusun itu, maka yang harus disusun berikutnya adalah aktivitas-aktivitas apa, saya ulang lagi, aktivitas-aktivitas apa yang harus dijalankan, kemudian menjalankannya kapan, antara bulan 1 sampai ke 12, terakhir adalah P isinya siapa, person in charge-nya siapa. Itulah yang terkait dengan KPI individu. Saya kira bahasan ini saya cukupkan, membuka diskusi banyak nih. Nanti apabila kita ketemu, Anda bisa bertanya saya lebih langsung mengenai praktisnya, ini kok begini bagaimana. Tapi dengan ini saya bisa berikan gambaran kepada Anda semuanya bahwa perusahaan harus punya visi, misi, target setahun harus ditetapkan betul. Target itu kalau menggunakan pendekatan balance scorecard ada 4: target keuangan, target customer, target proses bisnis internal, dan target learning and growth. Dan semuanya harus dibikin aktivitas-aktivitas, kemudian kapan dilaksanakan, siapa P isinya, person in charge-nya, sehingga ketahuan kalau berhasil ya dia, kalau nggak berhasil dia. Itu terkait dengan key performance indicator, indikator keberhasilan dia. Dan biasanya itu dipilah-pilah menjadi bulanan sehingga langsung dikaitkan dengan tunjangan kinerja dia. Jadi dikaitkan dengan gaji bulanan. Ingat, gaji bulanan ada 2, fixed salary dan variable salary. Variable salary itulah yang dinamakan tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja itu naik turun tergantung kepada target bulanan yang ditetapkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ke kuliah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.